Materi kurva Phillips tingkat pengangguran alami dan inflasi. Kurva Phillips tingkat pengangguran alami dan inflasi pada tahun 1958, Albion William Phillips menemukan hubungan negatif antara inflasi dan pengangguran. Nah, 2 tahun kemudian, Paul Samuelson dan Robert Solow menyebut hubungan ini sebagai kurva Phillips yang menjadi pusat pemikiran dan kebijakan ekonomi makro. Pada gambar 81 menunjukkan bahwa hubungan antara inflasi dan pengangguran di Amerika Serikat selama tahun 1900 hingga 1960 di Amerika Serikat. Tingkat pengangguran yang rendah biasanya dikaitkan dengan tingkat inflasi yang tinggi, dan tingkat pengangguran yang tinggi biasanya dikaitkan dengan tingkat inflasi yang rendah atau negatif. Materi yang pertama yaitu inflasi yang diharapkan dan persamaan pengangguran. Pada persamaan 7.1 adalah hubungan penetapan upah dari bab 7. Pada persamaan 7.3 adalah hubungan penerapan harga dari bab 7. Dengan mensubstitusikan persamaan 7.1 dan persamaan 7.3, kita mendapatkan persamaan yang menunjukkan hubungan antara tingkat harga yang diharapkan dan pengangguran. Selanjutnya pada persamaan 8.1 itu menunjukkan bahwa adanya hubungan antara tingkat harga P, tingkat harga yang diharapkan P pangkat E, dan pengangguran U setelah mengasumsikan bentuk khusus untuk fungsi yang menunjukkan hubungan penetapan upah dan pengangguran. Sedangkan pada persamaan 8.2 menunjukkan hubungan antara tingkat inflasi yang diharapkan dan pengangguran. Nah, pada bab ini, persamaan 8.2 mengatakan tingkat inflasi tergantung pada tingkat inflasi yang diharapkan. Materi yang kedua, kurva Phillips dan mutasinya, menganggap pi ET sama dengan 0 sehingga persamaan 8.3 menjadi persamaan 8.4. Pi T sama dengan M ditambah Z dikurang delta UT yang merupakan hubungan negatif antara pengangguran dan inflasi. Nah, hubungan kurva Phillips ini diamati di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Kemudian hubungan itu lenyap pada tahun 1970-an karena penentu upah mengubah cara mereka membentuk ekspektasi inflasi. Pada gambar 82 menunjukkan hubungan negatif antara inflasi dan pengangguran yang diamati di Amerika Serikat dari tahun 1948 hingga 1969. Penurunan yang stabil dalam tingkat pengangguran Amerika Serikat itu terjadi sepanjang tahun 1960-an dikaitkan dengan peningkatan yang stabil dalam tingkat inflasi. Sedangkan pada gambar 83 menunjukkan bahwa perilaku pengangguran versus inflasi di Amerika Serikat dari tahun 1970 hingga tahun 2010. Mulai tahun 1970 di Amerika Serikat, hubungan antara tingkat pengangguran dan tingkat inflasi menghilang karena penentu upah mengubah cara mereka membentuk ekspektasi inflasi. Selanjutnya, pada persamaan 8.5 menunjukkan dampak pengalaman ekspektasi tentang inflasi terbentuk pada hubungan antara tingkat pengangguran dan tingkat inflasi. Nah, ketika orang percaya inflasi akan sama dengan beberapa konstan, maka ada hubungan terbalik antara inflasi dan pengangguran. Hal ini berlaku di Amerika Serikat hingga akhir 1960-an, di mana inflasi naik di beberapa tahun dan turun di tahun yang lain, dengan rata-rata tetap konstan dengan tingkat inflasi mendekati 0. Nah, ketika ekspektasi inflasi sedemikian rupa sehingga inflasi tahun ini diharapkan sama dengan inflasi tahun lalu, maka tingkat pengangguran tidak mempengaruhi tingkat inflasi melainkan perubahan tingkat inflasi. Nah, ini benar pada tahun 1970-an ketika inflasi terus meningkat dan orang-orang mulai percaya bahwa inflasi setiap tahun akan positif. Pada gambar 84 itu menunjukkan bahwa relasi
modifikasi kurva Phillips sejak tahun 1970 telah terjadi hubungan negatif antara tingkat pengangguran dan perubahan tingkat inflasi di Amerika Serikat. Selanjutnya, persamaan 8.7 menunjukkan kurva Phillips yang dimodifikasi atau kurva Phillips ekspektasi yang ditambah atau hubungan kurva Phillips yang dipercepat untuk periode tahun 1974 hingga tahun 2004. Ini menunjukkan bahwa hubungan negatif antara tingkat pengangguran dan perubahan tingkat inflasi yang bertentangan dengan hubungan kurva Phillips asli antara tingkat pengangguran dan tingkat inflasi. Materi yang ketiga yaitu tentang kurva Phillips dan tingkat pengangguran alami. Nah, dalam jangka menengah setelah semua harga menyesuaikan, ekonomi kembali ke tingkat pengangguran alami. Menurut definisi, dalam jangka menengah, tingkat inflasi aktual itu sama dengan tingkat inflasi yang diharapkan. Adapun definisi dari tingkat pengangguran alami, yaitu sebagai tingkat pengangguran yang diperlukan untuk menjaga agar tingkat inflasi tetap konstan. Tingkat pengangguran alami konsisten dengan perubahan inflasi yang yang sama dengan 0. Selanjutnya, pada persamaan 8.8 itu memberitahu kita bahwa tingkat pengangguran alami tergantung pada besarnya UN sama dengan M ditambah Z per alpha. Itu tidak tergantung pada tingkat inflasi. Selanjutnya, pada persamaan 8.9 memberi kita cara lain untuk melihat hubungan antara inflasi dan pengangguran. Perbedaan antara inflasi aktual dan inflasi yang diharapkan yang berhubungan negatif dengan perbedaan antara pengangguran aktual dan pengangguran alami. Pada persamaan 8.10 menunjukkan jika tingkat inflasi yang diharapkan, maka hubungan antara pengangguran dan inflasi di Amerika saat ini dirangkap dengan baik oleh hubungan antara perubahan tingkat inflasi dan penyimpanan tingkat pengangguran dan tingkat pengangguran alami. Nah, ketika tingkat pengangguran di atas tingkat pengangguran alami, tingkat inflasi biasanya menurun. Nah, maka dari itu tingkat pengangguran alami berbeda di seluruh negara karena misalnya kekakuan pasar tenaga kerja dan juga dari waktu ke waktu. Jadi, tingkat pengangguran alami juga disebut tingkat pengangguran non-percepatan inflasi atau NAIRU. Maka dari itu, kita fokus pada teori sebelum fakta, Milton Friedman dan Edmund Phelps. Milton Friedman dan Edmund Phelps berpendapat bahwa trade-off antara inflasi dan pengangguran di akhir tahun 1960-an hanyalah ilusi. Nah, dengan demikian, kurva Phillips adalah pertukaran sementara, bukan permanen, antara inflasi dan pengangguran yang tidak berasal dari inflasi itu sendiri, tetapi dari tingkat inflasi yang meningkat, yang dimana menghasilkan inflasi yang tidak terduga. Nah, kita fokus juga pada pengangguran di Eropa. Ada faktor kelakuan pasar tenaga kerja. Yang pertama, sistem asuransi pengangguran yang murah hati. Yang kedua, perlindungan pekerjaan tingkat tinggi. Yang ketiga, upah minimum. Dan yang keempat, aturan tawar-menawar seperti perjanjian perpanjangan. Adapun fakta pengangguran Eropa, yang pertama itu tidak selalu tinggi. Dan yang kedua, beberapa negara Eropa sebenarnya memiliki pengangguran rendah sebelum dimulainya krisis saat ini. Materi yang keempat atau materi yang terakhir yaitu tentang ringkasan dan banyak peringatan, di mana ketika tingkat inflasi menjadi tinggi, persyaratan perjanjian upah cenderung berubah dengan tingkat inflasi. Indeksasi upah adalah ketentuan yang secara otomatis menaikkan upah sesuai dengan inflasi. Indeksasi upah meningkat efek dari pengangguran pada inflasi. Tanpa indeksasi upah, pengangguran yang lebih rendah meningkat upah yang pada gilirannya meningkat harga.